Dan setelah ini nanti kita akan memasuki di acara inti yaitu pembacaan. Sinopsis cerita legenda oleh Forkopimka Kerek Yang dan diawali 35 oleh ya. Forkopimka Kerek, oleh Kordikjam, K3S, dan sekaligus untuk nanti dilanjutkan dari teman-teman penulis tentunya. Betul sekali. Baik, untuk itu Bapak dan Ibu semuanya kami silakan untuk Forkopimka Kerek hadir ke depan. Untuk Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil. Silahkan menuju ke podium. Untuk hadir di atas podium, monggo. Masa Caruk Trantang hingga Puncak Paralayang oleh Nur Hidayah, SPD, SD. Asal-usul desa seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng atau legenda yang diwariskan secara turun-temurun dan disampaikan dari mulut ke mulut. Diceritakan dari masa ke masa bahwasanya Raden Djoko Supo adalah putra Pangeran Sedayu yang mewarisi keahlian ayahnya yang dikenal sebagai empu hebat dari kerajaan Majapahit yang hidup sekitar abad ke-15. Raden Djoko Supo sebelumnya beragama Hindu, kemudian diislamkan oleh Sunan Kalijogo dan menikah dengan adik Sunan Kalijaga yang bernama Dewi Rasa Wulan. Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga meminta tolong untuk dibuatkan keris coten sembelih yang bertujuan untuk menyembelih kambing. Sunan Kalijaga memberikan besi sebesar biji asam Jawa. Namun Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo meyakinkan bahwa besi itu sebenarnya bukan hanya sebesar biji asam Jawa, tetapi besarnya seperti gunung. Setelah ditempa beberapa saat, Sunan Kalijogo kagum akan hasil keris dengan look 13 berwarna kemerahan itu yang diberi nama Kiai Sengkelat. Apakah tujuan dibuatnya carok tersebut dan digunakan untuk apa? Kisah lengkapnya ada di buku Untaian Mutiara Cerita Legenda dari Bumi Kerek. Seiring perkembangan zaman, salah satu destinasi wisata yang memberikan angin segar, menyajikan pemandangan sunrise dan sunset yang eksotis serta dengan suasana yang sahdu dan tenang. Hijaunya pemandangan yang nampak seakan melengkapi indahnya. Mata memandang menikmati alam Tuhan Maha Pencipta. Sesuai suasana yang sangat hangat bersahabat, gemerlapnya lampu warga Kecamatan Kerek dan Tambakboyo dipadu area pabrik semen Indonesia. Kecamatan Kerek gugus ribuan bintang di langit menjadi pemandangan indah saat malam hari. Tempat ini juga pernah menjadi lokasi perhelatan cabang olahraga atau cabur para layang di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-6 tahun 2019. Penasaran? Silahkan dan kunjungi wisata alam
Puncak Paralayang, Bukit Gelodakan, Desa Trantang. Selesai. Legenda Syekh Sahroni bin Abdullah bin Abdul Aziz atau Mbah Buyut Tambak Boyo. Cikal bakal Desa Kasiman, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban oleh Ahmad Komarudin S. SPDI dari SDN Kasiman. Syekh Sahroni bin Abdullah bin Abdul Aziz merupakan seorang tentara dari Kerajaan Mataram. Adapun kedatangannya ke Desa Kasiman adalah karena beliau ditugaskan oleh Raja Mataram untuk mencari senjata yang berupa gaman dan cemeti atau pisau dan cambuk. Beliau dijuluki Mbah Buyut Tambak Boyo karena banyak orang dari Tambak Boyo yang bertamu memohon supaya didoakan karena beliau terkenal doanya dikabulkan dan banyak orang dari Tambak Boyo yang berguru kepada beliau. Adapun penamaan Kasiman berasal dari kata-kata Mbah Bahrun, kakak dari Syekh Sahroni setelah bertahun-tahun mencari keberadaan sang adik. Namun setelah ketemu, ternyata Syekh Sahroni telah wafat. Setelah berdoa di makam Syekh Sahroni, lantas Syekh Bahrun berkata, "Kowe dikasih gaman kok malah enggak balik-balik." Maka orang-orang yang mendengar perkataan Mbah Bahrun tersebut sepakat menamakan tempat tersebut dengan nama Kasiman. Dari kata dikasih gaman atau disingkat dengan kata Kasiman. Selesai. Tujuh mitos Desa Meliwang oleh Sumanto SPD, SDN Meliwang. Desa Meliwang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban merupakan desa dengan banyak keunikan-keunikan yang berbeda dengan desa lainnya. Desa Meliwang merupakan salah satu desa yang terletak terpencil dan diapit oleh perbukitan serta berada di antara hutan. Desa ini terletak wilayah perbatasan Kecamatan Kerek dan perbatasan langsung dengan Kecamatan Tambak Boyo dan Kecamatan Jenu sebelah utara, serta perbatasan langsung dengan Kecamatan Melaorak di sebelah timur. Selain diapit oleh beberapa kecamatan, Desa Meliwang juga diapit oleh tambang tanah liat milik PT Semen Gresik dan juga PT Sarana Bangun Indonesia atau Semen Indonesia Group. Sekilas tidak ada hal yang aneh ketika memasuki desa ini. Semuanya nampak wajar-wajar saja, sama halnya dengan desa-desa lainnya. Namun, jika diperhatikan secara seksama, ada beberapa keunikan yang luput dari pandangan masyarakat luar atau pengunjung keunikan tersebut. Salah satunya adalah tidak adanya rumah warga Desa Meliwang yang menghadap ke utara meskipun terletak di dekat jalan raya atau jalan desa. Keunikan lainnya yaitu tidak dijumpainya masyarakatnya beternak domba atau wedhus gibas. Keunikan-keunikan inilah yang menjadi ciri khas Desa Meliwang. Beberapa keunikan itu sendiri sering mengundang rasa penasaran dan keingintahuan tinggi dari masyarakat luar. Banyak dari masyarakat luar yang sudah mengunjungi ke Desa Meliwang untuk mencari tahu kebenaran keunikan yang dimiliki desa ini. Hingga saat ini keunikan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang merujuk ke dalam sebuah pantangan. Pantangan ini terjadi sejak dahulu kala hingga sekarang. Warga Desa Meliwang tidak berani melanggarnya, meskipun sekarang sudah menuju ke masyarakat modern. Beberapa pantangan yang ada di Desa Meliwang diantaranya yaitu rumah dilarang menghadap ke utara, dilarang memelihara domba, dilarang menikah dengan tetangga desa atau Desa Kasiman,
dilarang memakai cangkul buatan pabrik, dilarang memakai udeng ikat kepala berwarna merah, dilarang menggunakan selendang merah, dilarang menggunakan bengkung atau korset biru. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Forkopimka Kecamatan Gregia.